Apa itu mana kan persiapan BPN ada gitu main musik. Ini kita agak lumayan. Itu kenapa dia belum lahir ya? Itu karena di papa mama. YouTube. Puji Tuhan, Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita bertemu kembali untuk beribadah di hari Minggu yang indah ini. Kita percaya Tuhan beserta dengan kita sepanjang minggu yang sudah lalu. Oleh karena itu kita bisa ada pada saat ini semua karena berkat dan kemurahan Tuhan. Amin. Baiklah, kita mau siapkan hati kita mau memuji Tuhan, bersyukur atas segala pertolongan Tuhan dalam setiap musim kehidupan kita. Sebelum kita membuka dalam doa, kita akan naikkan pujian ini. Musim akan selalu berganti, tapi kasih Tuhan pada kita tetap abadi. dan pelihara
memeliharaku seumur hidup. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Dia mengenyangkanku dan seumur hidupku. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, Tuhan yang kami sembah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Di sore hari ini Tuhan, kami umat-umat-Mu, para hamba-hamba-Mu, sidang jemaat-Mu di tempat ini ya Tuhan, sidang jemaat Yesbari Goshen ya Tuhan, kami berhimpun ya Tuhan, rindu untuk berbuat bakti kepada Tuhan, karena sepanjang minggu yang telah berlalu Engkau telah peliharakan kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Penyertaan Tuhan tidak pernah putus-putusnya. Sekalipun kami harus melewati lembah kekelaman, tetapi di situ ada gadamu dan tongkatmu yang senantiasa menyertai kehidupan kami, sehingga pada saat ini Engkau telah hentar kami berhimpun di tempat ini. Karena kami rindu Tuhan membalas segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Karena apalah yang kami punya di dalam kehidupan kami ini daripada Engkau jua adanya. Oleh sebab itu Tuhan, untuk membalas segala kasih kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami, kami rindu mempersembahkan roh jiwa tubuh kami sebagai korban yang hidup, kudus dan berkenan kepada Tuhan. Karena hanya inilah yang kami bisa persembahkan kepada Engkau. Engkau memberkati ya Tuhan perhimpunan kami tempat ini. Engkau memberkati ya Tuhan pelayanan di tempat ini, sidang jemaat pemimpin pujian, dan kami sidang jemaat yang akan memuji Engkau. Dan bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati melalui Tuhan khotbah nanti ya Tuhan, Engkau urapi dia secara khusus. Dia boleh tinggal di dalam urapan-Mu Tuhan, sehingga apa yang dia sampaikan semuanya itu berasal dari Engkau jua adanya. Sehingga kami Tuhan, ketika kami pulang, tidak seperti kami datang pada sore hari ini. Kami boleh pulang membawa berkat yang ilahi daripada Engkau. Kami boleh dikuatkan, kami boleh dinasehati dengan Engkau Tuhan yang Maha Kasih ya Tuhan, agar Engkau layakkan kami ya Tuhan, pribadi lepas pribadi, sehingga Tuhan, doa kami tidak terkendala oleh salah dan dosa kami. Layakkan kami untuk berbuat bakti kepada Engkau. Layakkan kami untuk mengganggu konsentrasi kami dalam hati kepikiran kami, atau menyusul dalam bentuk apapun di dalam ruangan ini, ataupun tempat di sekitar tempat peribadatan kami saat ini. Segala permainan kuasa roh jahat setan dan iblis merintang, kami mau panggil nama-Mu yang berkuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami hancurkan semuanya itu. Darah Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa, sikantara badano dilawa diterai. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami akan mulai peribadatan kami saat ini, dan kami buka di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Amin. Yesus, bersatukan kita tanpa
tempat ini, kepada sidang jemaat tempat ini kejadiannya sudah lama banget, tetapi tidak ada salahnya saya membagi kesaksian ini supaya boleh sama-sama ikut. Ada dua hal yang saya ingin saksikan. Ada yang pertama, ketika Tuhan menghindarkan kita daripada mara bahaya. Yang kedua, jika Tuhan izinkan itu hal terjadi. Saya ingin bersaksi kesaksian waktu itu ketika waktu saya kerja di asuransi ya. Jadi ketika di asuransi itu harus warawiri ke sana kemari itu untuk nyebrang itu, sampai saya ada ada pengemis gitu. Saya cuma lihat aja, saya lewatin gitu. Kira-kira 10-15 meter kemudian ada suara bisikan, kembali ke orang itu, kasih kasih uang lah. Sudah saya kembali ke orang itu, saya kasih ke pengemis tersebut. Ketika saya lagi ngasih itu, ada suara yang kencang banget di pagar di Sampurna Tower itu, Sampurna Square itu, kencang banget. Begitu saya balik itu, saya lihat ada mobil yang nyasar mengasih ke pengemis tadi. Kenapa saya tidak kasih waktu saya turun tangga ketika saya lewat situ? Tetapi yang menjadi itu kesaksian itu adalah ketika saya sudah sampai di titik itu, Tuhan suruh balik, dan ketika saya balik itu Tuhan hindarkan saya daripada kecelakaan yang besar itu. Jadi saya nggak bisa kebayang kalau saya nggak balik ke situ, ya tubuh saya akan menjadi sasaran daripada mobil yang ngawur itu, ya, tipe pengendara yang ngawur itu. Jadi itu yang luar biasa pertolongan Tuhan. Ya, saya drop istri saya ke mertua. Jadi kita satu kompleks di situ. Namun kalau karena anak kami waktu itu udah lama banget itu, anak kami waktu itu masih yang Rachel sekarang 23 tahun, itu dia masih 3 tahun kemungkinan. Waktu itu saya kerja di perusahaan tersebut tahun 2004, 21 tahun lalu ya saudara. Dia teriak, aduh kamu lindas kaki aku deh, teriak gitu. Udah habis lindas, karena saya panik, saya mundur lagi, saya pikir saya lagi lindas itu, saya lindas lagi kakinya dia teriak lagi. Udah, hanya saya panik, akhirnya saya tidak kerja, saya pamit kepada atasan, saya kasih tahu saya ada istri saya mengalami kecelakaan, udah kami ke rumah sakit Pondok Indah. Dia di ronsen, kemudian ada masalah besar terhadap istri saya. Tapi puji Tuhan, ya dokternya bilang apa, Ibu Sakti ya. Tapi karena sebelumnya saya sudah kasih tahu kronologi, saya 2 kali lindas kakinya dia. Wah, Ibu Sakti ya. Kenapa dok? Wah, saya udah takut aja, dalam perjalanan itu udah campur aduk. Karena ini kan punggung kaki kan melengkung ya, punggung kaki. Jadi saya lindas tuh punggung kaki, di telapak kaki kan ada punggung. Dia bilang jangan kan retak. Jadi retak rambut ada istilahnya, maksudnya itu sedikit itu tidak ada. Sampai makanya saya bolak-balik memastikan bahwa ibu tidak ada, istri bapak tidak apa-apa. Wah puji Tuhan, saya bawa itu kuasa Tuhan. Tuhan bisa membisikkan kepada saya ketika saya harus dihindarkan daripada kecelakaan yang besar itu dengan cara Tuhan yang luar biasa. Kemudian ketika Tuhan izinkan terjadi suatu malapetaka, tetapi di situ ada kuasa Tuhan untuk membuktikan bahwa Tuhan sentiasa menjaga melindungi kita. Kiranya ini walaupun kesaksian sudah lama sekali, sudah 20 tahun. Dengan saya mau katakan bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang ajaib dan kuasanya tidak terbatas bagi kita. Jadi apapun yang kita alami, walaupun kejadian buruk sekalipun, tapi dibalik itu semua, kalau kita bersandar pada Tuhan, pasti Tuhan akan berikan jalan keluar yang terbaik. Amin. Haleluya. Saatnya kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita berikan persembahan yang
hatiku ku ciptakan. Rencananya. Haleluya, saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Biar kiranya kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan boleh menjamah hati kita saat ini. Karena Tuhanlah satu-satunya pribadi yang mengenal kita. Bagai tanah gersang, menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku Tuhan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Sehingga saudara-saudara Menanti datangnya hujan, inilah jiwa kami ya Tuhan. begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya lebih dalam. Untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau, satu-satunya pribadi yang mengenal hatiku. Hanya Engkau, pribadi Dibenarkan melalui firman dan bawaku. Haleluya. Untuk lebih dekat lagi padamu. Sejahtera dan sukacita surgawi yang dapat memberikan kami selalu semangat yang baru untuk kami dapat menjalani kehidupan kami di dunia ini Tuhan. Terlebih-lebih pada saat ini di mana kami berkumpul, kami selalu rindu untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Setelah kami diberi sukacita, rindulah hati kami dibentuk lewat firman-Mu. Engkau yang berbicara di tengah-tengah kami Tuhan, nyatakan isi hati-Mu Tuhan kepada kami semua, supaya kami semakin hari semakin mengerti apa yang menjadi kehendak sukacita yang daripada Tuhan. Pada saat ini kita boleh berkumpul untuk kita sama-sama menerima berkat rohani lewat firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita. Kita buka di dalam kitab Kisah Para Rasul yang ketujuh. Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Puji Tuhan, silakan. Seterusnya dan seterusnya, ia melonjak berdiri lalu berjalan yang kemarin dan dia bersaksi bahwa ia mengalami mujizat yang daripada Tuhan. Ya, itu bisa terjadi.
di dalam kehidupan kita sebagai gereja Tuhan di hari-hari ini. Bahkan seorang ibu pun yang dalam keadaan seperti ini itu bisa berdiri dan berjalan. Tetapi itu semua ditentukan dari iman. Iman kita bukan iman yang masih mendasar. Harus iman yang betul-betul mengikuti kehendak Tuhan. Ada suatu tahap-tahap iman di mana kita menjadi orang-orang yang bukan sekedar percaya saja akan kuasa Tuhan, tapi kita menjadi orang-orang yang beriman dapat melakukan kuasa Tuhan itu. Makanya apa yang menjadi tahap-tahap iman itu, kalau dalam tulisan Rasul Paulus itu dikatakan kita adalah orang-orang yang dikaruniai untuk percaya. Bukan saja untuk percaya, tetapi untuk menderita. Artinya, maksud daripada Rasul Paulus ini, kenapa kita bukan dijadikan sebagai, dipanggil Tuhan untuk percaya akan kuasanya, akan pengajarannya, tetapi bagaimana kita dikaruniai dengan iman kita, kita mengalami masa-masa sukar, kita mengalami pergumulan hidup. Sebab di dalam pergumulan hidup itulah saudara, kita memang akan mengalami atau kita merasakan penyertaan Tuhan lewat kuasanya. Tanpa kehidupan yang penuh dengan pergumulan, tanpa kehidupan yang penuh dengan penderitaan, kita mungkin tidak bisa melihat kuasa Tuhan. Karena biasanya manusia itu kalau tidak ada pergumulan, manusia dan memikul salib setiap hari. Jadi ada suatu penderitaan di sana, ada suatu tantangan di sana yang harus kita betul-betul pikul. Itu yang dikatakan Yesus Kristus. Itu disebut sebagai kuk, ya. Tetapi kuk atau beban yang Tuhan berikan kepada kehidupan saya dan saudara menjalani hidup yang sekarang ini, sebenarnya kalau di dalam Tuhan itu tidak ada yang berat. Beban kukku yang kuberikan itu adalah ringan. Kalau kita betul-betul bersandar kepada kuasa Tuhan. Kita mau berjalan bersama-sama dengan kuasa firman. Makanya kalau kita membaca apa yang dikatakan Paulus, kita ini sebagai umat manusia, pilihan Tuhan, kita diperhadapkan dengan berbagai-bagai cobaan. Masalah lewat situasi, lewat karakter-karakter orang. Tapi itulah yang menguji iman kita. Apakah iman kita itu betul-betul murni atau tidak? Kalau iman kita hanya berdasarkan orang berbuat baik kepada kita, oh kita tunjukkan iman kita. Kita tunjukkan kasih kita. Bukan itu standar orang Kristen. Bukan itu standar iman yang benar. Standar iman yang benar ketika engkau sakit parah, engkau tidak meminta sembuh. Artinya begini, maaf. Engkau ingin kesembuhan, tapi mungkin Tuhan sembuh asalkan aku tetap melakukan kebenaran, menyenangkan hati Tuhan, itu tidak mengapa. Aku tetap memuliakan Tuhan. Contoh-contoh seperti itu kita sudah melihat dari kehidupan Ayub. Ayub mendapatkan masalah yang besar, tapi dia terima. Secara manusia, dia sangat geram sekali. Mungkin dia sakit hati, dia bisa kecewa. Tetapi dalam kitab Ayub dituliskan bahwa kumpulkan, kalau ketika harta bendanya itu habis, anak-anaknya meninggal dunia, dia katakan, memang beginilah kehidupan manusia. Aku datang dengan telanjang, aku pun kembali dengan tidak membawa apa-apa. Itu mental orang Kristen yang benar. Terlebih di zaman sekarang ini, saudara. Terkadang kita diperhadapkan dengan masa sukar, kita jangan pernah menyerah. Tetapi kalau kita hadapi masa sukar itu dengan rasa syukur, saya percaya pasti di situ ada cara Tuhan membuka jalan. Kalau kita sudah dipilih oleh Tuhan dengan iman kita yang benar, saya percaya pencobaan-pencobaan yang datang itu tidak pernah melebihi kekuatan saudara. Artinya tidak pernah melebihi kekuatan kita. Kita bisa dapat melewatinya karena kita berjalan bersama dengan kekuatan roh. Kita baca dulu itu 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13. 1 Korintus 10 ayat 13.
Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa. Kalau dalam salinan lain itu ada dituliskan pencobaan yang sifatnya manusiawi ya. Coba minta tolong. Ya. Dalam terjemahan lain ada 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan tidak pernah menimpa kamu Ya, kecuali yang manusiawi, ya. dan Elohim itu setia. Dia tidak akan mengizinkan kamu dicobai di atas apa yang kamu mampu. Sebaliknya, bersama pencobaan itu, Dia juga akan membuat jalan keluar agar kamu sanggup menanggungnya. Ya, terima kasih. Jadi pencobaan itu masih sifatnya sehat. Terus Dan tidak melebihi kekuatan manusia. tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, Ya. dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Ya, engkau tidak akan dibiarkan terus Kamu dicobai melampaui kekuatanmu. terus. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Terima kasih. Ya. Jadi kita ini akan diperhadapkan dengan cobaan yang tidak bukan oleh kuat dan gagahku, melainkan oleh kuat kuasa Roh Allah. Memang dari kehidupan orang-orang percaya, orang-orang beriman perjanjian lama, mereka yang memiliki kehidupan yang berkemenangan atas pencobaan adalah mereka yang berjalan bersama dengan kuat kuasa Roh. Kalau kita berjalan dengan kekuatan manusia, ya pasti ada pengeluhan, pasti ada persungutan, pasti ada perbantahan. Tetapi firman Tuhan katakan, jangan engkau berbantah-bantah, jangan engkau bersungut-sungut. Sebab itu merupakan dosa. Itu Tuhan ingatkan. Dan itu yang terjadi ketika bangsa Israel melakukan perjalanan sampai ke tanah Kanaan. Ada 4 dosa besar yang dilakukan bangsa Israel. Dosa pertama menyembah berhala. Dosa kedua, saya yakin dan percaya tahun 2025 ini engkau akan memberkati aku dengan berlimpah-limpah. Ya sudah, ya. Serahkan itu kepada Tuhan, Tuhan yang pedulikan kehidupan saudara. Saudara melakukan apa yang saudara lakukan, yang sanggup saudara lakukan. Jangan saudara ketika di tengah jalan, saudara diperhadapkan dengan cobaan. Cobaan itu datang supaya pikiran kita ini mulai bimbang, hati kita ini mulai bimbang. Yang akhirnya kita tidak lagi bersandar kepada kuasa Roh. Kalau kita sudah tidak bersandar kepada kuasa Roh, sudah itu. Kita sudah mulai bimbang dengan iman kita. Kalau kita sudah mengalami kebimbangan, itu pasti ada persungutan dan Tuhan tidak suka. Bangsa Israel karena bersungut-sungut itu tidak mampu, tidak dapat tembus ke tanah Kanaan. Tanah Kanaan itu kan adalah suatu gambaran kemenangan dari sebuah perjalanan panjang bangsa Israel. Puji Tuhan. Jadi dalam kehidupan sehari-hari juga seperti itu. Untuk mencapai tujuan hidup saudara memperoleh berkat Tuhan, terkadang saudara mungkin tidak menyembah Tuhan. Saudara mungkin tidak melakukan perzinahan. Saudara mungkin tidak berani mencobai Tuhan. Tapi saudara selalu pasti kalau kita penuh dengan persungutan, itu pekerjaan tidak pernah selesai. Ya kalau seperti mungkin mau di catering, lihat saja. Kalau pekerjaannya bekerja dengan sukacita, enak, cepat selesai. Tapi sudah bersungut-sungut, gelisah, aduh lapar, aduh haus, tidak ada sukacita, tidak dengan segenap hati, pasti rasa benci. Kesel juga ya. Tapi kalau kita bekerja dengan segenap hati, wah itu cepat sekali, Wak. Tapi kalau ada bersungut-sungut, itu jadi susah selesai ya. Untuk bekerja sama itu sukar sekali kalau ada orang yang bersungut-sungut. Belum mencapai tujuan, kita mau bersama-sama berjalan, yang satu, orang mau sampai enggak? Orang mau berhasil enggak? Orang bisa enggak ini? Itu terkadang mengganggu juga. Ya, pasti itu mengganggu. Begitu juga Tuhan juga tidak suka. Kalau Tuhan sudah suruh, ayo ikutlah aku. Ya, percayalah. Tuhan sudah kasih pahitnya. Kalau di dalam suatu rahasia firman Tuhan di dalam Injil Lukas pasal yang ke berapa itu? Mengenai panggilan Tuhan. Tuhan pernah katakan begini.
Ketika ada seseorang murid itu ingin sekali mengikut Tuhan. Tuhan, aku mau mengikut Engkau. Tuhan kasih tahu kebenarannya. Dan kebenaran itu adalah pahit. Memang kalau kebenaran itu pahit. Tapi itu adalah kebenaran. Kalau kita betul-betul berani menjalaninya, itu pasti ada kemenangan. Tuhan katakan, oke, kamu boleh ikut aku. Tapi saya mau ingatkan bahwa serigala itu ada lubangnya. Burung di udara ada sarangnya. Tapi anak manusia tidak ada tempat untuk meletakkan kepalanya. Di dalam suatu pengertian, salah satu pengertiannya, mengikut Yesus itu susah. Kamu susah mencari tempat tinggal. Nggak ada waktu istirahat. Ya. Engkau mau tidur nggak bisa. Ya. Boleh istirahat. Tuhan juga tidak memaksakan. Boleh istirahat. Tapi kalau bekerja untuk melayani kepada tujuan kemuliaan, itu yang saudara akan peroleh. Artinya kalau ada persungutan, wah nggak bisa. Kalau saudara baca itu dalam konteks ayat di Lukas 9 kalau tidak salah, yang satu ada yang mau mengikuti Yesus. Tuhan, aku mengikut Engkau, tapi aku mau menguburkan orang tuaku dulu. Tuhan katakannya, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Nah, itu sebenarnya ada maknanya. Tuhan, aku mau pergi, tapi aku mau bereskan dulu ladangku. Tuhan tidak izinkan ya hal seperti itu. Lebih baik kita baca, kita cari dulu. Yang bisa. Lukas pasal yang ke 9:57 mulai. kayak Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." ya. Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Ya, terus. Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapakku." Ya, Tapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan." ikuti kehendak Tuhan, itu terjamin orang tuamu, terjamin kakak adikmu, terjamin orang tuamu. Karena bagaimanapun pemeliharaan Tuhan itu sempurna, ya pasti sempurna. Begitu juga saudara mau melayani pekerjaan Tuhan, ya. Terkadang mungkin terhalangi oleh orang tua. Mau gimana lagi? Mau pelayanan. Kadang ada orang tua tidak suka anaknya mau melayani, halang-halangi mau melayani, atau sebaliknya. Anak-anak tidak suka orang tua mau ikut persekutuan. Ya. Itu seringkali menjadi penghalang, ya. Menjadi isu di dalam yang disebut kasih storge. Nah, itu yang terjadi. Ya. Tetapi kalau kita betul-betul mau mengutamakan Tuhan, kita tidak perlu takut seperti itu. Ya. Bukan berarti kita cuek, bukan berarti kita tidak mengasihi, bukan berarti kita tidak menghormati, menyayangi orang tua atau anak kita. Tapi ini kita mau datang kepada yang mempunyai kehidupan, baik diri kita dan orang tua kita. Kalau kita mengutamakan Tuhan, itu tidak akan menjadi sia-sia. Walaupun prosesnya, ya prosesnya kita ada suatu pergumulan. Bersaksi nanti, satu kali kelak dia Ibu Gembala bersaksi bagaimana panggilan. Ketika Ibu Gembala itu mengenal suatu persekutuan di dalam kabar pengantin, dia suka-suka ikut persekutuan beston doa malam. Sampai mamanya bilang, anak gadis pulang malam, pi mana? Jangan bandel. Padahal mau ikut doa. Ya. Itu yang terjadi. Singkat cerita ya, karena keteguhan iman Ibu Gembala, dia terus berdoa. Dalam doanya pun dia meminta kepada Tuhan supaya keluarganya diselamatkan. Yakinkan mamaku itu supaya datang kepada Tuhan. Karena ya yang menjadi cerita daripada Ibu Gembala, mamanya itu perokok berat. Satu hari bisa berapa? 5 bungkus. Ya rokok vape, saya tidak tahu. Perokok berat. Tapi karena keteguhan imannya dia berdoa, walaupun ada percekcokan ya. Tapi percekcokan itu artinya bukan dilawan dengan kebencian, tidak. Ya. Terkadang ada tangisan, mengalah, tapi kerinduan ingin mencari Tuhan, tetap berusaha mencari Tuhan. Nah itu maksudnya. Ya. Terkadang kita bukan tidak menghormati orang tua. Masalahnya ini yang kita mau datangi, yang empunya kehidupan orang tua kita. Ya. Yang menjamin keselamatan orang tua kita. Kalau tidak ada usaha, itu tukang mabuk semua. Tukang mabuk, tukang bakalai, preman di lorong sana ya, 17 Agustus.
Itu semua diubahkan Tuhan. Dan karena keteguhan iman itu, iman yang benar, maka hamba Tuhan ini pun ternyata mengalami kegenapan firman Tuhan. Apa yang Tuhan pernah katakan? Jikalau engkau percaya kepada Kristus, kamu dan sisi rumahmu akan diselamatkan. Itu bentuk tanggung jawab iman. Cuma memang prosesnya terkadang berat. Begitu juga kalau masing-masing keluarga kita. Saudara mungkin ada yang kemari, nah mesti ribut dulu dengan anak itu. Mau gimana sih maaf? Mungkin saudara mesti bakal ya baku ambil dengan suami, ya. Atau dengan istri, atau dengan orang tua. Ya. Atau saudara ada suatu halangan ingin berjumpa dengan teman. Ya. Harusnya ada janji, saudara lupa, saya harus ibadah saudara. Saudara sudah melakukan imannya. Nah, dan iman yang benar ini adalah iman yang dapat melakukan mujizat. Seperti apa yang dilakukan Petrus kepada orang yang timpang, orang yang lumpuh. Itu tingkat iman yang benar. Artinya tingkat iman yang benar saudara harus mengerti. Sebagai ayat terakhir ya. Bagaimana seseorang yang memiliki iman yang benar sampai kepada tingkat karunia roh, yaitu pekerjaan roh yang dapat melakukan perkara mujizat. Kita baca itu Markus pasal yang ke-16 ayat yang ke-14 mulai. Ya, coba. Dan 14 mulai. Akhirnya ia menampakkan diri pada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala bangsa. Ini menjelang kenaikan Tuhan. Nah, terus Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. nah, lihat, ini tahap-tahapnya ya. Siapa yang dibaptis air ya. Nah, terus Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. siapa yang percaya akan firman Tuhan dan dia memberi diri dibaptis, itu diselamatkan. Terus Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. nah, kalau tidak percaya nggak mungkin orang mau dibaptis. Terkadang kepercayaan ini pun seringkali ada celah. Iblis kasih putar balik. Ada orang berpikir dibaptis itu supaya hanya sekedar menjadi anggota gereja. Bukan. Dibaptis itu juga bukan mau iko-iko teman di sebelah saya dibaptis sudah tapi iko juga. Nggak so dibaptis kita lain mau baptis. Bukan karena ikut-ikutan ya. Katakan bahwa jadikanlah semua bangsa muridku dan baptiskanlah mereka di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarkanlah mereka apa yang sudah kuajarkan kepadamu. Nah, ini barang siapa yang percaya dan dibaptis, ia diselamatkan. Dan kalau ia tidak percaya, ia akan dihukum. Jadi kalau kita tidak percaya akan firman Tuhan, ya sulit kita dibaptis. Karena saya mau katakan, baptisan air itu adalah perintah Tuhan. Perintah Tuhan itu firman Tuhan. Sederhananya saya sudah pernah sampaikan. Kalau saudara mungkin tidak fasih, ya, saudara mungkin belum belum terlalu mengerti memberi jawab ketika saudara dibaptis nanti orang tanya kenapa sih mesti dibaptis? Jawaban sederhananya karena Tuhan Yesus pun dibaptis. Kenapa? Tuhan Yesus baptis engkau ikut? Iya. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kalau aku percaya kepada dia, aku juga percayakan perkataannya. Dan perkataannya itu meminta orang-orang yang percaya kepada dia melakukan baptisan air. Udah sesederhana itu. Oh dia mau tanya ini, ya udah. Ya maaf kata, saya cuma mengerti itu. Itu sudah menjadi dasar firman yang benar. Ada ayatnya kok. Ya. Kalau dia mau tanya-tanya cari celah, udah stop saja. Nggak perlu diladeni. Ya. Terkadang itu cobaan dari iblis. Yang penting saudara sudah ada dasar ayatnya itu. Nah, di Markus sudah ada, di Matius sudah ada. Udah. 2-3 saksi dalam suatu perkara itu sudah sah. Kalau saudara sudah bisa memberi jawab kenapa saudara mau dibaptis, dua ayat saudara berikan itu sudah sah. Ya. Sudah sah, sudah menjadi jawaban yang sah, yang tidak salah. Nah, jadi barang siapa tidak percaya, ia akan dihukum.
ya dia akan tidak akan mengalami yang disebut sebagai kehidupan yang kekal. Karena kasih Bapa itu mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepada anak yang tunggal itu siapa? Yaitu Tuhan Yesus Kristus, ia akan beroleh selamat. Dia tidak akan binasa. Artinya kalau kita percaya kepada Tuhan, apa yang dia katakan, apa yang dia perintahkan, kita percaya, kita lakukan. Jangan cuma percaya saja, tapi kita ikut menderita, ikut gumuli itu, ya. Ikut betul-betul mengalami. Bahasanya kita menjadi manunggal dengan Kristus, menyatu. Artinya Kristus di dalam kita, firman-Nya di dalam hati kita, dan kita berada di dalam Dia. Jadi apa yang Tuhan sudah firmankan, itu yang kita hidupi. Nah, terus dulu. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Jadi salah satunya itu percaya dan dibaptis. Itu tanda-tanda orang percaya. Nah, terus Mereka akan mengusir setan-setan demi nama-Ku. lalu selain itu mereka punya kuasa, punya otoritas mengusir setan-setan atas nama Tuhan, bukan atas nama gembala, bukan atas nama pendeta, bukan. Di dalam jadi, tapi otoritas yang kita kenal, yang kita miliki, ya, yaitu lewat nama Tuhan Yesus, itu kita dapat mengusir iblis. Nah, terus Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. nah, perhatikan, mereka dapat berbicara bahasa-bahasa baru. Ya, ini menyangkut tentang baptisan Roh Kudus. Ciri-ciri orang sudah mengalami baptisan Roh Kudus, ia berbahasa asing. Ia berbahasa baru, kalau bahasanya Markus. Ya. Bahasa yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Nah, terus Mereka akan memegang ular. mereka akan memegang ular. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Puji Tuhan. Itu harus dimasak. Bukan mau pegang ular kobra. Dalam nama Yesus saya pegang kobra. Tiba-tiba dia terekam di mulut. Keluarnya mulut. Itu yang terjadi. Bahkan saudara mau coba-coba minum racun. Karena ada firman Tuhan, minum racun, ya kita tidak akan mati. Tidak tes. Saudara tes sedikit aja kalau nggak mules. Kalau cuma lantai. Mungkin panas lidah ya minimal mules, mual muntah 1-2 hari. Itu yang terjadi, apalagi minum racun. Karena ada firman Tuhan, bukan itu, saudara. Bukan mentang-mentang sudah ada kuasa Roh Kudus, ya saudara mau coba-coba melakukan hal itu. Yaitu ada penerangannya lain. Artinya ketika kita ada kuasa Roh Kudus, sekalipun bahaya maut itu datang, diperhadapkan tahap-tahap iman. Tahap-tahap iman yang dimiliki oleh para rasul itu. Dan apa yang dimiliki para rasul itu menjadi suatu standar gereja mula-mula. Gereja mula-mula itu berdiri di atas kebenaran yang suci, ya. Kebenaran yang betul-betul lewat pengajaran daripada para rasul dan nabi-nabi. Artinya iman mereka itu melewati iman lahir baru daripada air dan roh sampai beroleh karunia-karunia roh. Baru saudara menjadi orang yang bukan sekedar menerima kuasa, tapi dapat melakukan kuasa yang besar. Sehingga saudara ada keberanian untuk bersaksi. Nah, ini juga menjadi suatu pesan penting, bahwa orang yang sudah penuh dengan Roh Kudus, dia tidak takut bersaksi. Ya. Seorang pengemis yang setiap hari berdiri di depan gerbang berhala. Setiap hari ketika ada orang lewat mesti ibadah, ya dia selalu minta sedekah. Amplas masuk ibadah dia minta sedekah. Ya. Jangan seperti itu. Itu gambaran secara rohani. Terkadang ya kita sebagai gereja Tuhan, mental iman kita itu mental pengemis. Sudah ada jalan masuk mau pi ibadah ya, tetapi yang kita pikirkan adalah perkara dunia. Itu orang lumpuh, dia betul-betul ada di gerbang bait Allah. Kalau dia betul-betul percaya adanya Tuhan, dia bisa saja masuk. Dia berdoa sembahyang kepada Tuhan, meminta ampun dan meminta Tuhan sembuhkan, bisa saja.
Tetapi dari peristiwa itu kita bisa memahami pengertian rohani. Hati-hati, terkadang kita juga sebagai gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, ya, mentalnya seperti pengemis. Sudah tidak memikirkan hal rohani, yang dia pikirkan bagaimana sedekah akan materi-materi dunia. Menjadi orang-orang rohani, ya. Kita kalau betul-betul mau menunjukkan pertumbuhan iman yang tidak lumpuh, rohani kita kalau tidak mau menjadi rohani yang lumpuh, jangan kita memikirkan perkara-perkara dunia. Yang kita kecakapan batin saudara, ya, diberkati dengan hikmat saya percaya. Oleh hikmat itu, saudara akan betul-betul dipercayakan suatu berkat jasmani. Semakin besar, ya, hikmatmu dipercayakan oleh Tuhan, semakin besar juga berlimpah-limpah berkat jasmani yang Tuhan percayakan. Saya percaya itu. Tapi terkadang kita sebagai orang Kristen maunya ingin kaya secara jasmani. Tapi kekayaan hatimu belum mencapai sana. Kita tidak pernah tahu kita ingin kaya secara jasmani, kita belum ada kekayaan hati. Akhirnya ketika Tuhan kasih kekayaan jasmani, jadi orang yang bolot. Kikir. Ke orang tua sendiri tidak mau kasih. Ke anak sendiri tidak mau kasih. Cuek. Ya, kalau sok banyak doi, semua lupa. Henter Tuhan dia lupa, apalagi cuma DP mama. Aduh, cuma DP papa. DP mama sosaki, orang sosaki dia cuek. Ya. Padahal banyak doi. Itu yang terjadi kan? Atau ya anak ke orang tua, kakak, beradik. Itu kenapa? Karena dia belum siap, berkat rohaninya itu belum dewasa. Makanya firman Tuhan selalu mengarahkan, utamakan dahulu kerajaan dan kebenaran. Kalau engkau sudah kaya rohani, wah, sudah. Saudara tidak perlu mau minta kekayaan rohani, kekayaan hati. Ya. Oh, kalau engkau sudah siap, misalkan kekayaan hatimu setara dengan 10M Tuhan mau berkati, ya sudah, Tuhan kasih. Tidak perlu meminta lebih. 10M kau terima pendapatanmu, itu pasti engkau pakai dengan bijaksana. Engkau ingat orang tua, engkau ingat suami, engkau ingat istri, engkau ingat anak, engkau akan membantu saudara. Itu belum memadai. Aduh, saudara bisa ditangkap, ya. Saudara mau minta mungkin 100 triliun, lihat, akhirnya sudah kebanyakan, ya. Saudara tidak bisa kelola itu sebagai ayat-ayat terakhir. Tadi saya sudah bilang ayat terakhir. Ayat penutup. Dalam 1 Timotius pasal yang ke-6. Ini ayat yang sudah sering kali, ya. Gimana itu? Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini, peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati, agar mereka jangan makan puji. Terus, dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, nah, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. nah, itu yang paling penting. Kalau dalam kita pengkhotbah ada dikatakan ada suatu kesia-siaan yang dikerjakan manusia di dunia ini. Manusia yang diberikan umur yang panjang, 100 tahun, ya, kekayaan yang berlimpah-limpah, tetapi dia tidak pernah menikmati kekayaannya. Justru yang menikmati adalah orang lain. Karena ia tidak dikaruniai Allah untuk menikmati kekayaannya. Nah, sia-sia lah itu. Artinya Paulus bukan menjelekan, merendahkan orang kaya. Tidak, dia menegur dengan kasih supaya orang-orang kaya ini mengerti yang mereka harus cari itu adalah kekayaan yang diperkenankan. Terus Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi diri. Karena dengan dia membagi, ya sudah ada harta yang banyak, tapi dia dermawan. Dengan demikian ia mengumpulkan suatu harta, ya, sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang ya, sebenarnya. di waktu yang akan datang untuk mencapai kehidupan yang sebenarnya, yaitu di surga. Jadi kalau Pak Hari
Siap nggak? Siap nggak? Siap tidak? 217 triliun. Nanti lupa lagi Zipora. Iya betul. Makeover. Pasti. Siap nggak? Di maintenance ya. Maintenance makeover. Ya itu biasa seperti ada suatu kalimat. Jangan engkau berjanji di saat engkau di masa-masa suka. Tetapi berkomitmenlah ketika engkau menghadapi situasi sulit. Ada seperti itu. Terkadang manusia kalau di masa-masa di zona aman, wah janji dia manis sekali. Diberi iming-iming. Pasti. Tapi kalau di masa sukar, mereka pun ikut mau berjanji. Hanya mereka yang mempunyai hati yang kuat, wah, itu dia berani berkomitmen. Begitu juga dalam kehidupan saya dan saudara. Kalau kita mau diberkati dengan berlimpah-limpah secara jasmani, ingatlah akan firman. Supaya kita betul-betul jangan. Tetapi Petrus membawa harta yang sebenarnya. Petrus katakan emas dan perak tidak ada pada. Ya. Karena dalam firman Tuhan Hagai pasal yang kedua ayat yang 9, Tuhan katakan, akulah yang mempunyai emas dan perak. Kalau hatimu itu mengincar harta dunia, ya udah, berarti hatimu tidak mengasihi Tuhan. Tapi kalau hatimu mengasihi Tuhan, engkau mengincar harta kekayaan kerajaan dulu dan kebenarannya. Dengan begitu Tuhan pasti akan tambah. Menuntut ya akhirnya engkau hanya meningkatkan gaya hidup demi mempertahankan gaya hidup, engkau tersiksa sendiri kan. Di dalam 1 Timotius itu pun ya mengatakan orang yang ingin kaya itu penuh dengan duka. Penuh dengan duka. Ia mencelakakan dirinya sendiri. Cuma mau mencari gaya hidup ya mencari handphone yang mahal. Ya, teman-temanmu supaya kelihatan keren. Oh, ya apa dia punya kamera 3 itu. Ya, iPhone. Sudah kredit, nggak selesai lah. Kejar-kejar. Hanya ditarik. Karena sudah ditarik pakai hikmat manusia. Dia bikin akal-akal manusia. Dia bikin palsu itu kamera. Cuma karena mau bersaing, cuma mempertahankan gaya. Itu menyiksa diri kita, saudara. Ya. Jadi itulah firman Tuhan. Sebenarnya yang mau disampaikan, jangan sampai kita sebagai gereja Tuhan di hari-hari ini memiliki mental iman seperti penulis ini. Ya. Jangan kita sampai memiliki rohani yang lumpuh, rohani yang timpang. Gereja yang memiliki kerohanian yang timpang adalah gereja yang hanya memikirkan perkara-perkara jasmani ketimbang perkara rohani. Tapi firman Tuhan sudah memberikan ketegasan. Kalau sudah menjadi benih yang hidup, supaya saudara bisa mengajarkan kepada anak-anak saudara, kepada teman-teman saudara, dan terutama saudara pun kalau sudah mendengar harus menjadi pelaku firman. Ya. Engkau akan lakukan itu dan lihatlah Tuhan akan bekerja dalam hidupmu dengan kemuliaan. Puji nama Tuhan. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan, kami sudah bersekutu lewat firman-Mu, dan saatnya kami rindu menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Kiranya Engkau suci kuduskan hati kami, teguhkanlah firman-Mu, nyatakanlah Tuhan kemuliaan-Mu atas perkenanan-Mu saja, supaya hati kami dikuatkan, dihiburkan, dilawati Tuhan, disempurnakan firman-Mu dalam setiap hati kami, sehingga kami bukan saja sebagai pendengar, tapi kami boleh melakukan, kami mau menyembah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Ku sembah Kau, ku rela angkat suaramu untuk menyembah Dia. Haleluya. Bangkitkanlah setiap anugerah roh kami. Karena dari tahta kemuliaanku aku turun di tengah-tengah kamu saat ini. Rina, the light inside the come tonight. Aku membuktikan di aku mau agar kamu menjadi anak-anakku yang dewasa di dalam aku. Rina, the light
this I come tonight, Lord. Rahasia kebenaran. Jadilah pelaku-pelaku dari firman-Ku, hai hamba-hambaku dan anak-anakku. Reunite the light come tonight in the light come. Agar kamu menerima perjanjianku dalam kehidupan kamu. Night come tonight the light in this side come. Karena kalau aku ada di dalam hati setiap kamu, aku bertahta dalam setiap kehidupan kamu. In this side the light in night. Kamu tidak perlu takut dengan kehidupan kamu, hai hamba-hambaku dan anak-anakku. Reunite the light come tonight, hai hamba-hambaku. Tuhan, terpujilah namamu dalam persekutuan kami di tempat ini. Kami percaya kami boleh datang Tuhan dan akan pulang dengan tidak sia-sia. Kami membawa berkat-berkat berlimpah dari Tuhan, lebih berkat rohani lewat hikmat dan marifat dari Tuhan. Terima kasih Bapa, berkatilah kami semua dengan anugerah-Mu Tuhan. Diberkatilah kami semua di tempat ini maupun yang menyaksikan secara live streaming. Engkau dengan kuasa Roh-Mu Tuhan akan bekerja menyempurnakan peribadatan kami. Kami akan sudahi Tuhan ibadah kami pada saat malam hari ini demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di pedoman yang kita dapati dalam persekutuan kita dan pada saat malam hari. Baik, saya kira ini saja. Sampai di sini pertemuan kita. Kita ada salaman tadi Anto ya? Berkati. Apa ini salah satu isu udah dong. Iya. 5 kali. Kalau kena sabun, Oh, alergi. kayak Iya, tapi ternyata Oh, mama kita